Bismillah. Mohon maaf jamaah sekalian sebelum kita mulai kajian, ada mobil yang di ini, mobil di situ, mobilnya sinten ya, maksudnya minta tolong dipindah ke belakang mawon. Mobil XL7 kalau nggak salah, yang ada di sisi kanan seberang masjid. Bisa minta tolong dipindah ke dalam mawon. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadallahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Khos sekalian yang dirahmati Allah, selamat datang di Pondok Pesantren Al-Um Malang, di mana pada siang hari ini kita kedatangan seorang ustadz, ya, insya Allah masyhur, banyak di antara antum yang mengenalnya. Insya Allah nanti kita akan kenalan dengan beliau. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua, khususnya untuk pesantren Al-Um yang kali ini kedatangan beliau hafizahullah ta'ala, yang mana jarang-jarang kita mengadakan kegiatan seperti ini, khususnya kegiatan talk show seperti siang pada hari ini. Ya, ini kesempatan yang sangat berharga. Semoga ini adalah yang pertama dan seterusnya akan kita bisa adakan yang semisal siang hari ini kita melakukannya. Kita berharap Ustadz Ami hafizahullah ta'ala bisa mengunjungi kita pada saat-saat yang akan datang dengan izin Allah Ta'ala. Ustadz Ami, perlu diketahui ya, insya Allah yang hadir di sini ada wali santri dari Ruwak, ada wali santri dari SD, ada juga santri dari pesantren Al-Um SMP, MA, ada juga santri Ma'at Ali Al-A'immah, ada yang Ta'hil Duat, kaderisasi Da'i, dan ada juga Ta'hil Khufat, kaderisasi Hafid. Demikian juga di sini ada juga maha santri. Jadi ada maha santri yang dari AMQ, Akademi Mu'allim Al-Quran, ya, yang mereka belajar di sini selama 2 tahun gratis untuk dikader menjadi seorang mu'allim Al-Quran, ya. Jadi ada juga di sini jamaah kita yang datang dari jauh, ya, ada yang dari Pasuruan, insya Allah datang dari banyak tempat karena kerinduan mereka kepada seorang ustadz yang masyhur, yang terkenal, yang tentu bukan mencari syuhrohnya tetapi mencari ilmunya, ya, mencari ilmunya, karena orang-orang kalau sudah senantiasa mendengarkan ilmu itu sangat rindu akan ilmu. Ya, termasuk yang hadir hari ini juga ada Pak Ketua RW. Alhamdulillah Ketua RW-nya juga datang ke sini untuk sholat Jumat dan mau mendengarkan ilmu dari Ustadz Ami. Ini sekilas tentang pondok yang mungkin nanti seiring berjalannya waktu kita akan kenalkan ya lebih lanjut. Mungkin sebelum kita lebih lanjut nanti menjelaskan tentang tema kita, ya, seperti yang sudah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah mengetahuinya, yang sudah terpublikasi, kita perlu mengenal Ustadz Ami Nur Bait hafizahullah ta'ala dari beliaunya sendiri. Kalau dari kita mungkin kita tidak lebih mengenal beliau, yang lebih mengenal beliau ya beliau sendiri, kan gitu Ustadz ya. Jadi yang lebih mengenal Ustadz Ami adalah Ustadz Ami sendiri. Kalau boleh tahu nama lengkapnya Ustadz Ami Nur Bait atau lengkapnya gimana Ustadz? Nama lengkap saya Ami Nur Bait. Ami Nur Bait. Tulisannya Am, kata Bapak, am itu artinya umum. Umum. Ya. Nur berarti cahaya. Cahaya. Ba'its
pembangkit. Oh, pembangkit. Pembangkit cahaya umum. PLN. PLN. Beliau sendiri loh yang mengatakan ya, bukan kita ya kan. Tadi di pikiran Anda juga seperti itu, tapi nggak layak lah kita mengatakan seperti itu sebelum beliau sendiri mengatakan. Kalau boleh tahu pendidikannya di mana aja, Ustaz? Saya dulu sekolah SD, SMP, SMA itu di luar negeri. Begitu kuliah baru dalam negeri. Oh iya, berarti swasta maksudnya, Ya, Ustaz ya? swasta maksudnya. Bukan luar negeri SMP, Indonesia. SMA itu Muhammadiyah. Oh iya, Masya Allah. Begitu Orang kuliah baru masuk ke kampus negeri di kampus UGM. negeri UGM ya. Yang betul-betul negeri ya itu ya. Betul-betul negeri. Kemudian ceritanya kalau boleh tahu dulu di prodi apa, Ustaz? Di UGM prodinya teknik nuklir. Teknik Nuklir. Masya Allah, teknik nuklir. Ya, teknik nuklir. Jadi ilmuwan yang sangat jarang kalau di negara kita ya. Kalau sampai ada yang ahli nuklir itu berarti dia memang orang-orang pintar di Indonesia. Makanya beliau ini alhamdulillah ya, para jamaah sudah tahu sendiri bagaimana beliau menyampaikan ilmu. Ya ternyata ketika berpindah ke agama pun juga nggak kalah pinternya. Ya ini bukan memuji, Ustaz. Ya, jadi banyak orang bertanya manfaatnya apa sih kuliah di teknik nuklir. Sementara ini yang masih saya jaga, saya punya kemampuan untuk membuat kacang atom. Oh gitu ya. Masya Allah, kacang atom ya. Bermanfaat bagi masyarakat. Ya, itu terbuat dari atom juga ya. Ya. Itu ya, semacam nuklir juga ya. Kalau dipelajari dalam ilmu nuklir, ya subhanallah. Jadi manfaatnya itu bisa membuat kacang atom. Berarti ada usaha kacang atom, Ustaz? Enggak buka itu. Oh enggak buka ya. Barakallah. Tidak melestarikan bagian itu. Kemudian ceritanya bagaimana, Ustaz? Kok bisa sampai menyeberang ke agama itu bagaimana ceritanya, Ustaz? Kita sebenarnya semua punya peluang yang sama ya. Karena ilmu agama ini dimudahkan oleh Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an untuk diambil pelajaran, tinggal apakah kamu mau belajar atau tidak. Maka dari latar belakang apapun orang bisa mempelajari agama ini. Dan tidak ada istilah kalau ilmu umum itu bertentangan dengan ilmu agama, tidak ada. Iya. Karena kan ilmu umum pada asalnya adalah ilmu mubah. Iya. Beda dengan ilmu sihir. Kalau ilmu sihir bertentangan dengan agama. Saya tidak punya latar belakang ilmu sihir, sehingga bapak ibu yang lainnya yang belajar ilmu umum punya kesempatan yang sama untuk belajar ilmu agama. Ya, cuman berikutnya adalah tinggal apakah kita mau meluangkan waktu untuk belajar ataukah tidak. Alhamdulillah bagi mereka yang meluangkan waktu ketika sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian punya kemampuan untuk mempelajari ilmu agama, sehingga nanti bisa sambil sharing-sharing kepada yang lain. Iya. Ini insya Allah yang hadir di sini ada yang, karena di sini kampus di sini adalah kota pelajar, Ustaz. Kota pelajar di sini ada pendidikan tinggi yang cukup terkenal ya, Universitas Brawijaya, ada Universitas Negeri Malang yang dulu terkenal dengan IGIP. Insya Allah di sini banyak mahasiswa yang sebenarnya dengan melihat antum ini seharusnya mereka tertular. Tadi ketika khutbah Jumat beliau menyampaikan kita mau ngambil posisi yang mana itu, Ustaz ya. Seharusnya jadi guru tapi juga jadi seorang pejuang dakwah, kan seharusnya seperti itu, Ustaz ya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah bagi kita semuanya dan kemudahan untuk bisa menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sudah kita ketahui ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, Ustadz Amin Nur Bait ini punya channel tersendiri ya. Jadi punya channel tersendiri namanya ANB. Kalau boleh diceritakan apa saja kegiatan yang ada di ANB itu, Ustadz? Alhamdulillah. Jadi kita mengembangkan kegiatan belajar secara online itu melalui channel namanya ANB Channel di YouTube dan juga di Facebook serta di IG. Kalau ANB sendiri ini singkatan dari Ayo Ngaji Bareng. Oh, bukan Amin Nur Bait, Ustaz ya. Tapi kalau orang berpersepsi langsung ke Ustadz Amin Nur Bait apa itu salah, Ustaz? Salah persepsi itu. Oh, salah persepsi ya. Salah persepsi. Berarti nggak boleh ya. Pemahaman yang menyimpang karena belum mendapatkan syarahnya. Oh iya. Nah, sekarang sudah dapat syarah, jangan mengatakan ANB itu Amin Nur Bait Channel ya, tapi Ayo Ngaji Bareng. Ayo Ngaji Bareng. Ada beberapa pemateri di ANB Channel yang selain saya. Oh, Masya Allah. Mungkin kurang lebih ada 6 atau 7 asatidzah yang ikut menyampaikan kajian di ANB Channel. Oh. Tetapi leadernya antum, Ustaz? Leadernya bukan saya. Karena ada ANB. ketua yayasan yang di Oh, ada atasnya ketua saya. yayasan. Masya Allah. Ya.
Kalau boleh tahu program-programnya apa aja, Ustaz? Nah, alhamdulillah program utama kita adalah program dakwah melalui online. Kemudian ada supporting unit, unit-unit pendukung yang itu kita jadikan sebagai sumber pendanaan agar ANB ini tidak nyari donasi. Dan Mandiri. mungkin sudah lebih dari 2 tahun kami nol donasi. Artinya kita tidak pernah menawarkan dalam bentuk running text silakan donasi ke rekening ini, tidak pernah. Itu sudah lebih dari 2 tahun. Karena untuk biaya operasional kita dicukupi dengan satu, kita punya unit usaha namanya ANB Store. Itu jualan buku-buku, merchandise dan kanan kirinya. Kemudian kita punya unit usaha namanya Sekolah Muamalah ANB Berbayar. Itu platform online khusus untuk belajar fikih muamalah. Itu sasarannya siapa, Ustaz? Semua bisa bergabung. Berarti termasuk yang hadir di sini bisa bergabung? Karena online. Online. Sehingga pesertanya yang dari luar negeri pun banyak. Oh, Masya Allah. Kemudian ada ANB Academy. Kalau sekolah muamalah itu khusus fikih muamalah. Kalau ANB Academy untuk seluruh materi agama, terutama yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ma la yasa'ul muslimu jahluhu. Ilmu di mana muslim tidak boleh nggak tahu. Tidak tahu, harus Mulai dari ilmu akidah, ilmu tentang tauhid, termasuk juga fikih ibadah, muamalah dan seterusnya. Lalu kita punya ini program paling belakang ya sebenarnya, yang tidak terencana, cuman karena permintaan dari beberapa teman-teman, bisa nggak sih ANB itu mandu umroh. Ya, akhirnya kita buat umroh bareng ANB. Iya. Nah, itu beberapa jamaah dari Malang ada yang Sudah ikut. ada yang ikut. Dan dari semua kegiatan-kegiatan semacam ini, keuntungannya itu kita jadikan sebagai biaya operasional, sehingga kita nol donasi. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Mohon dukungannya, paling enggak doanya agar ANB, demikian juga Al-Um, terus bisa memberikan untuk umat dengan adanya kegiatan yang sudah dijalankan. Mungkin seperti itu, Ustaz ya. Insya Allah. Insya Allah. Mohon dukungannya. Paling enggak ya doanya. Kalau nggak bisa dukung dengan donasi, tidak bisa mendukung dengan keikutsertaan, tidak bisa mendukung dengan ngasih jempol, paling enggak ya dukung dengan doa. Insya Allah. Khos kalian yang dirahmati Allah SWT, tadi program-programnya sangat bagus ya yang disampaikan oleh Ustadz Amin Nur Bait. Ya, insya Allah banyak ikhwan yang bisa berperan serta berpartisipasi. Kalau di Al-Um lebih banyak yang offline ya, jadi ngaji offline walaupun ada online-nya, kemudian kegiatan sosial ya offline, kemudian ada juga kegiatan pendidikan ya, di sini ada pondok ya offline, nggak mungkin kalau pondok itu di online kan ya. Jadi untuk anak-anak kita ya, semoga ini saling mendukung ya kegiatannya. ANB demikian juga dengan kegiatan yang ada di pesantren Al-Um. Mungkin kita langsung melanjutkan ke acara inti kita, Ustaz. Acara inti bagi-bagi hadiah. Iya, bagi-bagi hadiah itu intinya inti, Ustaz. Iya, yang inti ya yang sudah terpublikasi untuk jamaah kita, Ustaz. Makanya dari tadi itu mereka nunggu kapan dimulai. Iya. Kita kan tiktokan dulu, Ustaz. Iya, karena kalau dibuat seperti khutbah Jumat tadi ya khusyuk, Ustaz. Khusyuk, saking khusyuknya mungkin ada yang kita berada di jam-jam kritis ini. Iya, jam kritis. Makanya kita buat tiktokan, Ustaz. Ya. Barakallahu fikum. Jadi sebagaimana terpublikasi di publikasi tema kita insya Allah tentang yang tertakar tidak akan tertukar. Mungkin kita bertanya-tanya, apa yang tertakar itu? Tertakar itu kalau bahasa Arabnya takdir ya, yang ditakdirkan tidak akan tertukar. Atau mungkin yang tertakar, yang ditakar di timbangan, ya di timbangan sama orang nggak akan tertukar dengan yang lainnya. Kita mesti bertanya-tanya, ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya apa? Kira-kira apa Ustaz itu? Itu kan temanya dari panitia. Oh, dari panitia Ustaz? Panitia nggak ngabari saya. Ya wes kalau gitu, monggo silakan Ustaz Amin Nur Bait menyampaikan. Apalah, pokoknya nggak jauh-jauh dari yang tertakar tidak akan tertukar itu Ustaz. Betul. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah di siang yang cerah, di lereng
Ini lereng bukit apa, Pak? Gunung apa yang dekat dengan sini? Hah? Macam-macam. Manderman. Panderman. Panderman. Namanya Bukit Panderman. Iya. Depan itu Gunung Arjuno. Depan Gunung Sebelahnya Arjuno, Welirang. Welirang. Belakang Nah, ini Panderman. Panderman. Seingat saya waktu saya kunjung pertama di Al-Um tuh dingin sekali. Tapi kayaknya sekarang ada perubahan. Ya. Apa karena dulu AC-nya nyala sekarang mati? Efek rumah kaca. Oh, Pak. efek rumah kaca. Iya, efek rumah kaca. Nggak tahu rumahnya ada kacanya gitu. Baik, saya sudah lama sekali tidak ke Malang ya. Dan alhamdulillah hari ini bisa berkunjung ke teman-teman yang ada di Malang. Mohon untuk tidak dicurigai, ini ada apa ANB kok nggak mau datang ke Malang. Insya Allah semua masih normal-normal saja ya. Dan kita sampaikan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Dr. Agus Hasan Basyari hafizahullah ta'ala beserta para asatidzah yang lainnya yang telah memberikan kita fasilitas untuk kita bisa belajar bareng di pondok beliau, Pondok Pesantren Al-Um. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan. Mengawali dari materi kita mau bahas yang tertakar tidak akan tertukar. Dan yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan masalah rizki, di mana rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yang Allah berikan kepada hambanya, itu telah ditakar oleh Allah. Dan sesuatu yang tertakar tidak akan tertukar. Dari mana kita bisa mendapatkan penjelasan bahwa rizki itu telah tertakar? Kita bisa dapat ini di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah jaminan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Allah Ta'ala berfirman, wasbir wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka. Perintahkanlah dirimu dan keluargamu untuk menjaga salat, wastabir 'alaiha, dan ajak mereka untuk bersabar dalam menjaga salat. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki darimu. Nahnu narzukuka, sebaliknya kami yang akan memberi jaminan rizki kepadamu. Ini ayat yang pertama. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin jatah rizkinya. Sehingga siapapun yang hidup, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, semuanya dikasih jaminan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Andaikan Allah lapangkan rizki yang Allah berikan kepada hambanya seluas-luasnya, la baghaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, tapi kami turunkan rizki itu dengan kadar sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan masih banyak ayat yang lainnya yang menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin jatah rizki bagi hambanya. Kemudian juga disebutkan dalam beberapa hadis, Nabi SAW menegaskan bahwa jatah rizki hamba telah ditetapkan oleh Allah, dan siapapun tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rizkinya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, inna ruhal kudus qad nafatha fi raw'i, sesungguhnya Ruh Kudus telah membisikkan dalam batinku. Siapakah Ruh Kudus jemaah? Jibril. Sesungguhnya Jibril membisikkan dalam hatiku, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa tastaqbila ajalaha. Tidak ada satupun jiwa yang mati sampai dia menghabiskan semua jatah rizkinya dan mengenyam jatah ajalnya. Fala tastabti'u anha, maka janganlah kamu punya penyakit istibta'.
semua dalil ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu sampai mati. Termasuk juga dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW menjelaskan proses penciptaan manusia, sampai ketika janin itu berusia berapa bulan? 120 hari atau 4 bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat, tsumma yursalu ilaihi malak. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, lalu tujuannya adalah diperintahkan untuk meniupkan arwah dan menetapkan 4 takdir. Salah satunya apa? Bikadbi rizkihi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk menetapkan jatah rizkinya. Dan masih banyak dalil yang lain. Nah, selanjutnya bagaimana yang perlu kita sadari setelah kita membaca semua dalil tadi? Setelah kita memahami bahwa jatah rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya itu telah ditetapkan, ada beberapa prinsip yang perlu untuk kita yakini. Prinsip yang pertama adalah bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu tidak mungkin tertukar. Makanya ada ungkapan sesuatu yang tertakar tidak mungkin tertukar. Jadi Ustadz, saya pernah baca tulisan ini, Ustadz, di belakang truk, Ustadz. Jadi kan biasanya truk-truk itu suka ngasih motivasi antar sesama driver ya. Tertulis yang tertakar tidak tertukar. Bener, Masya Allah. Kok tumben pinter kayaknya? Biasanya mereka pinter-pinter, Ustaz. Biasanya? Iya, mereka pinter-pinter. Ungkapannya itu menakjubkan, banyak menakjubkan. Oh gitu ya? Iya. Sampai jadi tulisan di kaos. Iya, tulisan di kaos. Jadi tangan-tangan, oh ini bener ini. Yang tertakar tidak akan tertukar. Sehingga apa yang menjadi jatah rezeki kita nggak mungkin pindah ke tempat orang lain. Bahkan apa yang menjadi jatah rezeki bapak tidak mungkin pindah ke anak. Sebagaimana jatah rezeki anak tidak mungkin pindah ke bapak. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menakar semuanya. Makanya keyakinan musyrikin jahiliyah yang mereka takut punya anak karena khawatir nanti kalau anaknya lahir dia akan mengambil jatah rezeki orang tuanya. Sampai pada kondisi mereka berani membunuh anaknya karena ketakutan itu. Sebab orang kalau sudah dalam kondisi ketakutan, jamaah, dia akan semakin nekat. Rata-rata pelaku kriminal itu berawal dari apa? Takut. Takut miskin, takut nggak dapat duit, takut ini, takut ini. Sampai pada tingkatan dia nekat untuk menghilangkan nyawa orang. Sehingga orang musyrikin sampai mereka membunuh anak perempuannya setelah dia lahir kok terbukti anak perempuan. Kadang ada sebagian ibu-ibu yang menyembunyikan anak perempuannya jangan sampai diketahui oleh bapaknya. Lama-lama ketika disembunyikan tetap saja bocor. Oh ternyata anaknya perempuan. Langsung diajak dikubur hidup-hidup. Dan nggak boleh protes. Dan itu budaya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau bunuh anak kalian min imlakin disebabkan karena kalian miskin. Lalu Allah ngasih jaminan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang ngasih rezeki kepada kalian dan juga ngasih rezeki kepada mereka. Anakmu tidak ngerogoti jatah rezekimu. Sehingga kehadiran anakmu baik yang laki maupun perempuan, dia tidak merampas jatah yang kau punya. Sebab yang tertakar tidak akan tertukar. Makanya kalau ada orang yang dia takut punya anak laki-laki, punya anak, dia takut punya anak perempuan terutama, karena menurut dia ini akan jadi beban hidup. Sekarang terutama ya, untuk keluarga-keluarga Gen Z itu. Keluarga Gen Z atau Gen Z sudah nikah belum Gen Z? Sudah ya? Ada. Ya. Jadi keluarga-keluarga Gen Z misalnya. Gen Z itu lahir tahun berapa sih? Saya nggak tahu. Oh nggak apa. Kalau Gen Z itu lahir tahun berapa Pak? 2000-an. 2000 ke atas.
Kalau Ustadz gen apa Ustadz? Saya gen masa lampau, Ustaz. Motoba, Apa itu namanya? tua bangka. Ada gen kayak gitu. Iya. Jadi terutama keluarga-keluarga baru dari golongan Gen Z itu ya, yang mereka baru-baru nikah ya, yang usianya di angka 20-an tahun, masih belasan tahun, 19 tahun, 18 tahun baru-baru nikah. Itu mereka ketakutan. Sampai antara satu dengan yang lain, kalau punya anak jangan banyak-banyak, satu saja, dua saja. Sehingga sekarang kan banyak orang ya punya prinsip 2 anak lebih gembira, karena dia takut untuk bisa menyantuni atau bisa memberikan nafkah bagi anaknya. Dia takut nanti kalau punya anak banyak nggak sanggup untuk memberikan nafkah bagi mereka. Padahal kehadiran anak itu sepeser pun tidak grogoti, tidak mengurangi jatah rezeki orang tua. Karena sebenarnya mengajarkan prinsip rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, itu semua orang mudah untuk memahami. Cuman turunannya itu terkadang dalam praktiknya sulit. Kalau kamu yakin jatah rezekimu sudah ditetapkan, terus kenapa kamu takut anakmu nanti mengambil jatah rezekimu? Bukti bahasanya keyakinan dia kurang maksimal, sehingga dia sudah tahu jatah rezekinya ditetapkan, tapi dia kurang maksimal untuk itu. Contoh yang lain, ada sebagian orang kalau lagi saingan bisnis itu ketakutan, sehingga mohon maaf, saking ketakutannya ketika saingan bisnis, sampai dia bertindak jahat kepada sesama pesaing bisnis. Sehingga yang bisnis, misalnya bisnis jualan soto, sebelahnya jualan sate, ora terima, wah kamu nanti akan mengurangi jumlah dari calon konsumen saya. Akhirnya gimana Pak? Main santet, terus apa lagi? Perdukunan, dan aneka cara-cara yang nggak bener, karena mereka takut jatah rezekinya diambil orang. Termasuk juga misalnya orang buka toko apapun, usaha apapun, dan ada pesaingnya, takut nggak Pak? Ketika ada orang buka usaha kemudian tiba-tiba ada pesaingnya, takut nggak dia? Kenapa dia takut? Takut mengurangi jumlah konsumen. Berangkat dari apa itu Pak? Ketakutan rizki dia akan pindah. Padahal sesuatu yang tertakar tidak mungkin tertukar. Kalau hanya sebatas takut sih mungkin masih biasa, masih sederhana. Yang lebih parah adalah sampai bertindak jahat kepada orang lain, sehingga kadang tokonya dirusak, kadang dia masang kotoran di depan toko orang, ya. Kadang disihir, toko orang disihir dan seterusnya. Itu disebabkan karena berangkat dari tadi ketakutan jangan-jangan jatah rezeki dia dimakan oleh orang lain. Karyawan juga sama. Ketika dia sedang bersaing dalam karir, ternyata ada karyawan yang lebih pinter, lebih produktif, lebih disenangi oleh atasan, muncul ketakutan sampai pada tingkatan iri kepada siapa? Temannya satu lingkungan kerja. Seperti itu bukti bahasanya yang bersangkutan ketakutan rizkinya geser ke tempat orang lain. Makanya sekali lagi ya, kalau hanya sebatas menanamkan prinsip, Pak, rizki Bapak itu sudah ditetapkan oleh Allah dan sesuatu yang ditetapkan tidak akan tertukar, itu gampang. Tapi kenyataannya, turunannya dalam praktek kehidupan nyata masih banyak orang yang ketakutan. Ada satu ceritanya, konon kisah ini katanya di Madinah, karena saya dapat dari orang lain. Jadi ada orang buka ruko, jejer-jejer banyak ruko di sekitarnya. Dan biasanya kan satu pasar itu penjualnya beragam ya, tapi ngumpul kan gitu ya. Misalnya bakul geduk semua, bakul cilok semua kan gitu ya. Ini makanan semua, daging semua, yang pakaian semua ngumpul jadi satu. Pasar kan kayak gitu Pak ya. Nah satu ketika saat orang ini buka ruko, datang pelanggan yang pertama, dilayani Pak. Sudah selesai dilayani, dia sudah mendapatkan uang pagi itu. Pelanggan berikutnya yang datang ke pasar itu datang ke toko dia. Nah dia berpikir teman-temannya yang sebelah ini kayaknya tadi belum dapat pelanggan. Akhirnya orang ini minta kepada pelanggan tadi, Bapak tolong cari barang di sebelah saja, karena saya tadi sudah ada yang beli, Bapak beli di sebelah saja.
Maka pergilah pelanggan tadi, calon konsumen tadi ke sebelah. Ternyata nggak cocok. Dia datang ke sebelahnya lagi, nggak cocok juga, muter terus balik lagi ke toko yang sama. Kalau memang itu akan jadi jatah rizkimu, tidak mungkin dia nyasar ke tempat yang lain. Dan sekarang banyak sekali trik yang dilakukan oleh orang ketika berdagang dengan cara-cara yang terlarang karena mereka takut kehilangan aneka pelanggan. Padahal banyak sekali praktek haram yang dia lakukan. Makanya Nabi SAW ngasih peringatan. Setelah kau paham bahwasanya rizki ini sudah ditetapkan oleh Allah, fala tastabti'u anha, janganlah kamu ingin segera mendapatkan rizki itu dalam waktu segera, dalam waktu yang lebih cepat. Ambil yang dihalalkan, hindari yang diharamkan. Sebab sesuatu yang tertakar tidak mungkin tertukar. Ini prinsip pertama. Yang kedua, turunan dari hal ini adalah bahwa manusia yang diberi rizki oleh Allah pasti akan dia nikmati semuanya sebelum dia mati. Jatah rizki ini pasti akan dinikmati semuanya sebelum dia mati. Walaupun datangnya tidak sekali waktu. Walaupun datangnya tidak sekali waktu. Tapi semuanya pasti akan dinikmati oleh sang hamba. Dan ini juga telah ditegaskan oleh Nabi SAW. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak ada satupun jiwa yang mati sampai dia menikmati semua jatah rizkinya. Artinya, semiskin apapun manusia, dia tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu untuk melampaui jatah rizkinya. Saya ulang ya. Semiskin apapun manusia, gimana Pak? Dia tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Tidak? Karena manusia hanya akan menikmati apa yang menjadi jatah rizkinya. Baik. Ada banyak cerita yang mungkin Bapak Ibu sering dengar tentang pembenaran dari prinsip semacam ini. Tapi saya ketemu cerita yang asli dan orangnya ada di Indonesia. Saya dapat cerita langsung dari A1, anaknya. Jadi anaknya ini bercerita tentang bapaknya. Bapak saya itu opnam, keluar masuk rumah sakit berkali-kali. Sehingga kalau pas lagi kambuh masuk rumah sakit, kalau pas sehat pulang. Terus seperti itu. Badannya susut karena beliau nggak doyan makan. Akhirnya makin lama makin kurus. Sampai kemudian satu ketika Bapak diopnam untuk hari terakhir sebelum wafat. Itu sepeser pun gak kesentuh makanan, hanya mengandalkan infus, gak doyan makan. Tapi tiba-tiba satu malam beliau itu terasa seger, kemudian minta makan, tolong bawakan makanan, saya ingin makan, saya lapar. Akhirnya dibawakan makanan kesukaan bapak ini. Nah, saya masih ingat anaknya cerita, bapak saya itu senengnya sop gurame. Digawakno, sop gurame habis 2 piring. Itu semua keluarganya sudah seneng, alhamdulillah, bapak sudah sembuh, besok pulang. Dan rumah sakit sudah memutuskan besok pulang. Malam dalam kondisi sehat, paginya sop gurame 2 piring nasi habis. Wah, sudah senang itu, berarti sebentar lagi akan pulang. Apa yang terjadi? Malam harinya mati. Malam harinya beliau mati. Dan ini pembenaran yang kayak tadi Pak. Orang tidak akan mati sebelum dia mengkonsumsi jatah rizkinya. 2 piring nasi plus sop gurame yang menjadi jatah rizki orang ini. Padahal sebelumnya gak doyan makan gitu. Tiba-tiba langsung doyan makan. Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih rizki terakhir orang ini adalah sop gurame tadi. Termakan. Habis makan, mati. Maka siapapun manusia, dia tidak akan mati sampai menikmati jatah rizkinya. Cerita yang lain ya. Ini saya dapat cerita dari Al-Ustadz Dr. Arifin Badri. Ada orang yang sakit diopnam, lalu anaknya yang masih kecil itu datang menjenguk bawa es krim. Bapaknya yang lagi diopnam pengen,
Akhirnya dia minta sama anaknya, bapak kok pengen es krim yang kamu bawa, boleh nggak bapak minta? Jenenge cah cilik nggak pikir panjang, sehingga dia nggak mempertimbangkan selang kan. Dikasihkanlah es krim tadi. Begitu dikasihkan langsung mati. Itu kira-kira kalau kita Pak, yang disalahkan siapa? Anaknya. Pribon? Anaknya. Kenapa Pak? Ya karena ngasih es krim. Mateni bapak nih. Baik. Apakah kematian bapak ini karena masalah es krim? Apa hubungannya? Loh, mungkin secara ilmiah kedokteran, oh ini gara-gara gulanya terus naik ya. Tiba-tiba tidak terkontrol gara-gara dia mengkonsumsi sesuatu yang dingin atau apa mati. Bukan karena itu. Ini adalah jatah rezeki terakhir dia. Sehingga saat sang bapak menikmati es krim tadi sebagai jatah rezeki terakhir dia, matilah sang bapak. Bukan karena dia terbunuh es krim. Dan masih banyak cerita yang lain yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendapatkannya. Intinya, semiskin apapun manusia, dia tidak akan mati sampai dia menikmati jatah rezeki. Hal yang sama sebagai konsekuensinya, sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Sebab antara kekayaan dengan jatah rezeki itu berbeda, Pak. Ada kekayaan, ada jatah rezeki. Maksudnya gimana, Pak? Tidak semua yang dimiliki manusia jadi jatah rezekinya. Kok bisa? Baik, kita dengarkan hadis berikut ini. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Syikhir. Siapa namanya? Abdullah bin Syikhir. Sahabat Abdullah bin Syikhir ini bercerita, "Intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takatsur." Aku pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang membaca alhaakumut takatsur. Lalu terhenti di satu ayat ini. Kemudian beliau mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku, ini propertiku, ini tanahku, ini rumahku, ini mobilku, ini tabunganku, dan aneka yang lainnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa hal laka mim malika ya ibna Adam. Hakikat dari hartamu wahai manusia hanya ada 3 kemungkinan. Ma akalta fa afnaita, wa ma labista fa ablaita, wa ma tasaddaqta fa amdaita. Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Bisa diulang Bapak? Apa definisi dari rizki yang sejatinya? Yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai rusak. Yang ketiga, yang kita sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sementara apa yang kau simpan belum tentu jadi jatah rezekimu. Maka bedakan antara yang tersimpan dengan yang termanfaatkan. Memang yang tersimpan dimiliki oleh si A, dimiliki oleh si B. Tabungan A itu milik siapa? Miliknya A. Rumahnya B milik siapa? Punyanya B. Tapi belum tentu yang dimiliki dia nikmati. Ada nggak misalnya Pak, orang punya 5 rumah, semuanya ada di Malang. Dalam waktu semalam dia tidur di 5 rumah tadi. Kira-kira gimana? Nggak ada. Jadi misalnya tidur semalam 8 jam ya, 5 rumah atau 4 rumah ya, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Pusing, udara tinggi. Apalagi misalnya kaki tidur di rumah sana, tangan tidur di rumah situ, kepala ada di sana. Maka dia hanya akan menikmati satu ruangan dalam satu rumah. Rumah yang lain nganggur, Pak. Sebab tidak semua yang dimiliki bisa dinikmati. Maka sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Makanya Nabi SAW mengasih penjelasan, jatah rizki yang sejatinya adalah apa yang kau nikmati, yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Baik, coba bapak-bapak lihat ya. Di rumah bapak
antara gelas yang Bapak pakai sehari-hari? Biasanya berapa Pak? 3 atau 4 ya? Pakai gelas 3, cuci, kotor, dicuci, pakai lagi, kotor, cuci, pakai lagi, gitu Pak? Baik, bandingkan dengan gelas yang disimpan istri Bapak. Istrinya nyimpan berapa lusin gelas Pak? Ya? 2 lusin. Itu Bapak pakai setiap hari 2 lusin? Tidak. Sehingga yang disimpan berlusin-lusin itu dipakai apa Pak? Ya cuma disimpan. Ada ibu-ibu yang Masya Allah koleksi Tupperware, sampai rak-rak yang ada di rumahnya penuhi dengan Tupperware. Suaminya mau pakai dimarahi. Itukah yang disebut dengan rizki? Tidak. Cuman pinter nyimpen tapi tidak memanfaatkan. Ya. Makanya siapakah manusia yang paling efisien hidupnya? Dialah orang yang memakai semua rizkinya. Sehingga punya apa, pakai. Kadang mohon maaf, ada orang punya mobil, tapi dia lebih seneng nebeng orang lain daripada pakai mobilnya sendiri. Eman mas, mobil kung timbangannya kok nyerempet, kodanan, kena becek, kecipratan. Lah terus sampean duwe mobil tinggal apa? Ya genduen-duen. Kalau cuman hanya untuk memiliki, tidak memanfaatkan, berarti dia tidak maksimal dalam memiliki rezeki. Rasulullah SAW itu contoh manusia yang paling efisien dalam memanfaatkan rezeki. Sehingga apapun yang beliau dapatkan langsung terpakai. Apapun yang beliau dapatkan terpakai. Terus sisanya kemana Pak? Disedekahkan untuk kaum muslimin. Kita kalau niru beliau nampaknya tidak mungkin ya. Sehingga Nabi SAW kalau sedekah kambing 1 lembar, sedekah 100 ekor onta. Mana ada orang zaman sekarang yang berani kayak gitu? Miliaran berani dia keluarkan dalam waktu sehari. Gak mungkin ada orang zaman sekarang berani seperti itu. Sehingga Nabi SAW kalau beliau menginfakkan sesuatu gak perhitungan. Sampai ada salah satu kepala suku yang setelah mendapatkan pemberian dari Nabi SAW, dia langsung pulang. Sampai di kampungnya, dia ajak masyarakatnya, ya qaumi aslimu, fa inna Muhammadan qad a'ta atiyatan lam yakhshal faqah. Wahai kaumku, ayo masuk Islam. Sesungguhnya Muhammad, dia memberikan aneka pemberian yang menunjukkan kalau dia nggak takut miskin. Sebab orang kalau ngasih tapi masih takut miskin, itu dikit-dikit, diitir-itir gitu nggih. Sehingga keluarnya sedikit, banyak pertimbangan. Aku belum ini, banyak pertimbangan. Tapi kalau orang sudah nyah, itulah contoh orang yang dia sadar bahwasanya jatah rezeki saya sejati adalah apa yang saya abadikan kelak di yaumil qiyamah. Baik, ini prinsip yang kedua. Dan prinsip yang ketiga, masih ingat nggak nyatetnya ini? Alur nyatetnya masih bisa nangkap ya? Yang ketiga, bahwa Allah memberikan rezeki kepada hambanya itu tidak seketika, tapi diberikan oleh Allah sepanjang usia hamba. Makanya Nabi SAW berpesan, fala tastabti'u anha, janganlah kamu merasa jatah rezekimu itu datangnya telat. Bahasa lainnya, jangan punya penyakit istibta'. Penyakit istibta' itu apa sih Pak? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Contohnya Pak, orang belum saatnya punya, memaksakan diri untuk punya. Belum waktunya punya rumah, nekat KPR. Belum waktunya punya kendaraan, nekat leasing. Belum waktunya keterima kerja, nekat main sogok. Belum waktunya tender dia diterima, dimenangkan tender, nekat main belakang, dan seterusnya. Itu semuanya adalah penampilan yang menunjukkan bahwasanya manusia mereka punya penyakit istibta', ingin cepat sukses sebelum waktunya. Penyakit ini ada di semua tempat Pak. Sehingga ada sebagian di antara orang yang kadang main gak bener, melanggar sesuatu yang haram karena dia ingin ngejar target. Saya pingin ini, pingin segera dapat ini, pingin segera dapat ini.
kamu itu loh di Malang bertahun-tahun, mulai kok ngebis, bawa pulang bawa mobil, bawa kendaraan yang tidak kehujanan. Di sini mobil apa namanya? Motor. Mobil ya, berarti sama dengan Jogja ya. Karena kalau Lamongan nyebutnya motor. Motor itu mobil. Ada juga yang motor. Motor ya. Sampean iki mulai kok monggo sepeda motor ya. Mbok mulai gawa mobil biar nanti membanggakan orang tua. Duitnya ra cukup, akhirnya kepeksa harus utang riba. Dan masih banyak yang lainnya. Itulah fenomena di mana orang ingin terlihat sukses sebelum waktunya. Makanya Nabi SAW mengingatkan, fala tastabdiu anha. Janganlah kamu punya penyakit istibta, pingin cepat sukses sebelum waktunya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya, walau yu'ajjilullahu an-nasa, gimana ayatnya tadi? Walau basatallahu rizqa li'ibadihi. Kalau Allah melapangkan rezeki kepada hambanya seluas-luasnya, sehingga apapun yang diinginkan manusia langsung kasih. Bapak pengen apa? Pengen rumah, langsung kasih. Kamu pengen apa? Pengen mobil, langsung kasih. Apa yang dipingini hamba langsung dikasih. La bagau fil ardi. Tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Artinya gimana Pak? Mungkin antara satu dengan yang lain saling caplok-caplokan gara-gara rebutan harta. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan rezeki itu sesuai dengan takaran yang Allah kehendaki. Ilustrasinya jemaah seperti Allah menurunkan air hujan. Bagaimana cara Allah menurunkan air hujan? Serintik demi serintik. Bapak lihat, hujan itu potongan kecil-kecil atau grojokan gede, Pak? Nah, kecil-kecil, tetesan kecil-kecil, tapi intensitasnya banyak. Sehingga bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan? Itulah ilustrasi bagaimana Allah ngasih rezeki kepada hamba. Anda bisa bayangin andaikan Allah turunkan hujan seperti air terjun. Kira-kira gimana Ustaz? Gak bisa hidup kita ini. Kenapa? Banyak bangunan yang roboh ketika sekali hujan langsung ambruk semuanya. Apalagi yang tidak perhatian dengan kolom yang bagus, sehingga gampang roboh ketika terkena angin. Maka jamaah, Allah ngasih rizki kepada hambanya setahap demi setahap. Demikian pula hujan yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya itu tidak langsung sekali, tapi dibuat bertahap. Sehingga hujan dalam setahun ya, curah hujan setahun, tanggal ini diturunkan hujan sekian, tanggal ini diturunkan hujan dengan curah sekian, dan seterusnya sampai selama 1 tahun. Bayangin, misalnya ya, hujan selama setahun ditahan oleh Allah dan diturunkan 1 hari di tanggal 1 Januari. Kira-kira gimana? Langsung banjir. Seperti itulah yang perlu kita pahami. Allah ngasih rezeki kepada kita diberikan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan itu yang paling maslahat bagi hamba. Maka jangan sampai kita punya pikiran, kenapa kok rezeki saya kok seret, saiki angel yang golek gawean, susah nyari kerja, nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal. Akhirnya satu sama lain saling memotivasi untuk maksiat. Dan itulah bahayanya penyakit istibta. Bahaya penyakit istibta. Pingin cepat sukses sebelum waktunya. Maka kita ingatkan, sabar. Nek durung wayahe aja dipaksa. Karena kalau belum waktunya dipaksakan, nanti ujung-ujungnya kau akan melanggar aturan. Sabar, semua ada waktunya. Maka jamaah, prinsip yang ditanamkan kepada kita bahwa rizki itu sudah ditakar oleh Allah dan yang ditakar tidak akan tertukar. Takaran itu tidak pernah bocor, cuman diberikan oleh Allah tidak sekali waktu. Sehingga misalnya rizki seseorang diberi oleh Allah sampai mati, misalnya 5 triliun. Pak, katanya jatah rizkinya 5 triliun. Kowe ngerti tekan ndi?
katanya. Tapi sepanjang dia dari kecil sampai usia 40 tahun, kok saya dik terus Pak, ini di total belum sampai 5 triliun Pak, belum sampai sekian triliun, baru dapat 3 triliun kurang 2. Loh kenapa? Bapaknya ini kerjaannya petani, di sini mau ke sawah, nanti dapat uang sekian, menjual hasil sawah, dikit-dikit. Itu kapan orang ini kaya? Katanya mau jadikan orang kaya, misalnya ya. Dah, begitu di usia 60 tahun, sawahnya kena tol, Masya Allah, seketika langsung jadi miliarder. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin. Sehingga di bagian awal dia mungkin melarat, kerjaan dia petani, panen 2 kali dalam setahun, sekali panen dapat sekian kintal, dimakan untuk waktu sekian bulan, habis sudah. Baik, begitu akhir hidupnya sawahnya kena tol, langsung jadi miliarder, bisa berangkat haji, berangkat umroh dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada hambanya dengan jumlah sesuai dengan apa yang dia kehendaki, dan ketika Allah ngasih sesuai dengan cara yang dia kehendaki. Baik, prinsip berikutnya, di saat orang mengambil harta dengan cara yang haram, sepeser pun tidak akan menambah jatah rezekinya. Sebagaimana ketika dia membatasi diri dengan yang halal, tidak akan mengurangi jatah rezekinya. Mencari yang haram tidak nambah rezekinya, membatasi diri dengan yang halal tidak mengurangi jatah rezekinya. Kok bisa Pak? Bukankah kalau dia mengambil yang haram berarti peluang dia makin banyak, sehingga yang haram diambil, yang halal diambil, berarti kan peluangnya makin banyak. Kalau peluangnya makin banyak, berarti kan jatah rezekinya seharusnya makin banyak. Nggak seperti itu rumusnya. Kok bisa? Menjelaskannya gimana Pak? Begini ya. Jadi Bapak pahami, anggaplah misalnya jatah rezeki itu seperti kaset pita yang disediakan oleh Allah untuk hambanya. Dan setiap orang dikasih kaset pita dengan panjang yang beragam. Misalnya si A dikasih kaset pita sepanjang 5 meter. 5 meter ini jatah dia, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Sehingga begitu habis 5 meter mati orangnya. Tapi panjangnya cuma 5 meter. Ada yang dikasih 7 meter, ada yang dikasih 10 meter, sesuai yang Allah kehendaki. Baik. Saat dia dikasih kaset pita 5 meter tadi, warna apa yang akan mengisi pita ini sesuai dengan cara dia mengambil rezeki. Begitu dia mengambil rezeki dengan cara banyak aroma haram, maka warnanya ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang abu-abu, ada yang semburat putih, dan ada yang putih, yang halalnya yang putih ya. Ada aneka warna di situ. Kok macam-macam warnanya Pak? Sebab orangnya nggak hati-hati ketika nyari rezeki. Sehingga yang haram ambil, apalagi yang syubhat, bagi dia nikmati. Yang halal dia dapat. Maka kaset tadi beragam warna, karena dia mengambil dengan aneka warna yang berwarna-warni, yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya kalau orang mengambil sesuatu yang haram, apakah jatah rezekinya jadi bertambah? Tidak. Yang ada Bapak menghitamkan warna kaset, pita kaset yang Allah kasihkan kepada kamu. Nah, yang berbahaya adalah kalau ternyata dominan yang ada warnanya gelap gulita. Kok ireng kabeh? Berarti rezeki ini banyak yang diambil dari cara yang haram. Sebaliknya, orang yang membatasi diri dengan sesuatu yang halal, maka nanti pita kaset ini putih semua. Sehingga ketika dia berusaha untuk meninggalkan yang haram, berusaha untuk meninggalkan yang syubhat, tidak akan memotong pita 5 meter tadi. Wah, ini kok nggak ada isinya, ya sudah dikurangi jadi 5 meter, jadi 3 meter misalnya. Tidak ada. Tetap 5 meter, tapi dia pastikan semuanya terisi dengan warna putih. Maka sekarang kita ada pada 2 pilihan. Bapak ingin jadikan pita kaset Bapak warnanya gelap, ataukah Bapak ingin jadikan pita kaset Bapak penuh dengan warna yang putih? Sebab sekali lagi, kegiatan apapun yang dilakukan oleh manusia ketika mencari rezeki itu tidak akan menambah jumlah pita kasetnya. Bisa dipahami ya?
Ada satu riwayat, walaupun sampai saat ini saya belum ketemu referensinya, cuman saya pernah dengar ya riwayat ini. Maka mungkin teman-teman kalau bisa bantu ini ketemu di mana bisa diinfo ke saya. Ali bin Abi Thalib itu punya barang A, dan beliau berencana akan memberikan barang A ini kepada si X. Beliau sudah punya niat, ini akan saya kasihkan ke si X. Nah, setelah barang disiapkan, ditaruh di depan rumah. Lalu karena ada kegiatan tertentu, barang itu dicuri. Begitu Ali keluar, kok barangnya sudah nggak ada yang maling ini. Dicari Pak, dicari, ketemu, ternyata malingnya si X. Malingnya adalah si X. Padahal si X ini mau dikasih barang A tadi. Disitulah kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan, andaikan si X ini sabar, dia bisa mendapatkan barang A dengan cara halal. Tapi berhubung dia nggak sabar, dia mendapatkan barang A ini dengan cara terlarang. Masya Allah. Maka orang yang membatasi diri, saya hanya mau yang halal-halal saja, itu rasanya berat. Sebab itu ujian, dorongan dari setan, ayo ambil, ayo ambil, ayo ambil. Sebab setan menakut-nakuti orang untuk merasa butuh dan butuh. Di saat itulah dia nekat mengambil sesuatu yang haram. Akhirnya pitanya terisi hitam. Masya Allah, jamaahnya merem. Masya Allah. Gimana? Kok pada merem ini? Ditongengi bar Jumatan, adem kan terus merem. Mungkin kita buat interaktif saja Ustaz, biar terbangun semuanya. Iya. Berarti sampai di sini saja ya. Iya. Baik, karena jamaah sudah merem maka kajian kita hentikan sampai di sini. Kesepakatan kita ya. Iya, kesepakatan kita berdua Ustaz. Ya karena memang tadi kan prinsipnya ada 4 Ustaz ya. Iya, ya. Memang sudah 4. Mau ditambahin? Mungkin kita buat interaktif saja Ustaz, biar semuanya semakin bersemangat untuk mencari ilmu ya. Sebelum kita lanjutkan ke tanya jawab, silakan ikhwas sekalian yang ingin menanyakan sesuatu, silakan ditulis ya. Kalau lebih baik ditulis, atau kalau misalkan tidak, ya nanti kita berikan sesi tanya jawab secara langsung. Insya Allah di hadapan kita ini ada beberapa hadiah yang insya Allah nanti kita akan diberikan kepada, insya Allah sampai setengah 2. Sampai jam berapa? Aslinya tadi tertulis sampai jam 2 ya, tapi mungkin sampai jam 2 kurang seperempat lah Ustaz. Jam 2 kurang seperempat. Jam 2 kurang seperempat untuk tanya jawab. Ya, ikhwas sekalian, di hadapan kita ini ada banyak hadiah yang insya Allah, yang dari ANB juga ada. Ini dari apa tadi? Saya Ustaz Salman lupa. Terus yang kota itu terasi bukan? Bukan Ustaz. Oh bukan. Bukan. Ini bukan Lamongan Ustaz. Oh bukan. Bukan Lamongan ini. Kalau Lamongan mungkin terkenalnya terasi Ustaz ya. Ya. Silakan. Oh kacang atom. Silakan nanti yang ada pertanyaan silakan disampaikan dengan menuliskan tulisan ya. Atau mungkin ada yang mau langsung dulu ya. Berapa orang yang langsung? Minta tolong. Silakan, betul. Untuk umat di sana ada mic, silakan jika ingin bertanya langsung disampaikan ya. Betul, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi awal sempat menjelaskan bahwa kita tidak boleh mengambil jatah yang haram, baik itu dengan cara yang batil maupun riba. Nah, bagaimana dengan misalkan sebagian kaum muslimin itu memaksakan diri untuk umroh atau haji, tapi dengan cara berhutang. Nah, apakah ini termasuk ke dalamnya, Ustaz? Ya. Nama dari Kang Indra dari Malang, dekat sini aja ya. Iya. Apa hukumnya haji atau umroh dengan cara utang? Sebenarnya berkaitan dengan apakah boleh ibadah dengan utang ataukah tidak. Ini kembali kepada masalah kesanggupan yang bersangkutan untuk melunasi utang. Artinya begini, utang itu dianggap sebagai sesuatu yang normal dan mubah
jika yang bersangkutan punya kesanggupan untuk bayar. Makanya masing-masing orang berbeda ya mengenai hukumnya. Sehingga kalau ada orang yang penghasilan sehari-harinya 100.000, sehari dia dapat 100.000, dipakai untuk nafkah keluarganya ya 50.000, sisa berapa Pak? 50.000. Boleh nggak Pak? Pekerjaan saya 100.000 per hari, pendapatan saya bisa nabung 50.000, tapi saya mau utang. Utang apa? Haji furoda. Masya Allah. Ini kayak gini mas, kewanen mas. Terlalu pemberani kamu ini. Berani? Loh kan tidak apa-apa. Katanya boleh beribadah dengan utang. Bukan masalah boleh dan tidaknya. Terlalu jauh antara pengorbanan kamu dengan nilai utang yang akan kau tanggung, sehingga tidak berimbang. Maka dalam hal ini tidak boleh. Tapi kalau misalnya Bapak kerja di mana? Saya kerja di perusahaan migas. Penghasilan sebulan, gaji saya sebulan kurang lebih 50 juta. Untuk kebutuhan nafkah 5 juta cukup, sehingga saya bisa save 45 juta. Utang furoda mungkin enggak? Mungkin, masih relevan. Sehingga yang bersangkutan masih bisa untuk membayangkan sampai bulan berapa saya bisa lunas. Baik, kita bicara itu dulu. Sehingga masalah apakah orang itu boleh utang ataukah tidak kembali kepada kesanggupan dia dalam membayar. Yang kedua, berkaitan dengan hukum ibadah dengan utang. Ibadah dengan utang pada asalnya tidak dilarang. Dan sebagian di antara ulama mereka beribadah dengan utang. Abu Hazim rahimahullah, beliau seorang ulama tabi'in. Pernah suatu ketika beliau itu utang onta. Utang onta dipakai apa? Dipakai kurban. Sampai ada orang yang tanya, kenapa kok sampai harus utang? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj, lakum fiha khair. Kalian akan mendapatkan kebaikan dari onta-onta kurban itu. Akhirnya beliau sampai utang. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menganjurkan orang yang tidak mampu untuk mengakikahi anaknya silahkan berutang. Semoga Allah kasih ganti dalam waktu yang lebih cepat karena dia mau mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak di antara para ulama yang terkadang mau sesuatu dia berutang. Maka tidak masalah ketika orang mau beribadah pakai utang. Tapi diukur, gitu ya. Diukur. Kira-kira kalau utang sekian kamu sanggup enggak? Ya kalau terlalu tinggi dibandingkan antara pendapatan dengan nilai utang yang dia miliki, maka sebaiknya kamu jangan utang. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. Kita buat selang-seling ya. Ada yang bertanya langsung, kemudian ada yang menjawab dari pertanyaan tertulis. Ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, istri saya punya usaha berpenghasilan dari usaha itu. Istri saya termasuk konsumtif atau suka berbelanja. Belanjanya universal buat diri sendiri, orang lain dan keluarganya juga. Tidak eman atau loman. Di sisi lain dia bisa cari duit sendiri atau kerja. Ada fase di mana saya itu mengingatkan untuk berhemat atau mengurangi bekerja. Tapi kok setiap berhemat itu malah saya merasa keuangan itu semakin menurun, bukan malah bertambah atau tersimpan. Tapi kalau istri saya belanja semalam, banyak duitnya atau pemasukannya semakin banyak. Istri makin boros, iya, makin banyak pendapatannya. Iya. Masya Allah. Dia malah semakin kurang pendapatannya sebagai seorang suami. Suaminya malah makin kurang. Iya, dia tidak mau berprasangka jika tidak konsumtif, maka keuangan semakin menurun. Gimana maksudnya suaminya? Saya tidak mau berprasangka jika tidak konsumtif, artinya ngeman, Iya. ngeman itu Ustaz ya, maka keuangannya akan semakin menurun. Nah, baik. Ini kalau satu istri saja seperti itu, kalau dua istri jadi apa? Itu temanya beda ya, jangan diteruskan. Baik, pertama begini ya, berkaitan dengan hukum istri bekerja. Boleh nggak sih istri itu bekerja? Istri bekerja itu salah satu resikonya apa Pak? Apa yang dirasakan suami ketika istrinya bekerja? Pelayanannya berkurang. Itulah salah satu di antara resiko yang bisa didapatkan oleh seorang suami ketika istrinya bekerja. Apalagi kalau kerjanya di luar, jadi pegawai atau jadi misalnya karyawan dan seterusnya. Kadang bekerja di rumah saja, seorang istri dengan kesibukan saat dia
melayani konsumen dan seterusnya, menyebabkan aktivitas dia terhadap suami dan anaknya jadi berkurang. Dan itu konsekuensi karena dia sudah punya kesibukan. Makanya para ulama mengatakan bahwa istri yang bekerja wajib minta izin kepada suami. Kenapa, Pak? Sebab yang wajib memberi nafkah itu suami, satu. Sementara wanita itu dinafkahi, dua. Yang ketiga, karena wanita itu dinafkahi, maka dalam hal ini jika wanita mau mencari nafkah, dia harus minta izin kepada suaminya, sebab nafkah suami itu sebagai ganti dari khidmah, sebagai ganti dari khidmah, layanan. Oleh karena itu, ketika istri mau bekerja yang nanti berkonsekuensi mengurangi kualitas layanan kepada suaminya, berarti harus minta dulu kerelaan dari suaminya. Selanjutnya, kalau suami sudah ridho, berarti hasil dari kerja itu punya siapa? Hasil dari kerja itu punya siapa? Punya istri atau punya suami? 100% punya istri. 100% punya istri. Kok bisa, Pak? Ya kan dia yang kerja. Maka pendapatannya 100% punya dia. Selanjutnya, karena ini sudah jadi milik istri 100%, maka berikutnya hak istri 100%. Sehingga sang istri mau gonta-ganti HP, mau gonta-ganti mobil, mau gonta-ganti ini, terserah. Sebab itu adalah hak dia. Karena dia yang punya, sehingga 100% milik dia, maka dia bebas untuk bersedekah, tidak harus izin suami. Apa dalilnya? Nabi SAW pada waktu beliau berkhutbah di hadapan para ummahat, di hadapan para ibu-ibu, lalu beliau sampaikan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat kalian adalah kebanyakan penduduk neraka. Apa yang dilakukan oleh para wanita ketika itu? Ada yang melempar cincin, ada yang melempar anting, melempar perhiasan, ditandai oleh Bilal dengan kain beliau, sehingga sedekah ketika dimotivasi seketika. Dan para wanita ini, mereka kan di belakang, suaminya di mana? Di depan. Sebab ketika itu peristiwanya adalah saat sholat Id. Nabi SAW selesai khutbah di hadapan para bapak-bapak, semua jamaah, lalu beliau mundur khutbah di depan, khusus ibu-ibu, mendekat ke ibu-ibu. Beliau ingatkan, ayo para wanita sedekah, karena kalian nanti penduduk neraka. Kebanyakan di antara wanita penduduk neraka. Bebaskan diri kalian, tebus diri kalian dari neraka dengan cara sedekah. Apakah ibu-ibu yang sedekah ini sudah SMS suaminya? Atau kirim WA ke suaminya? Minta izin ke suaminya? Tidak. Maka ini dalil bahasanya wanita boleh sedekah dengan harta pribadinya tanpa izin suami. Begitu ya? Baik. Sehingga kalau misalnya sang istri belanja baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun orang lain, apakah dalam hal ini suami boleh melarang? Jawabannya tidak boleh. Itu haknya istri. Kalau mengarahkan silahkan. Misalnya ngasih nasihat, kamu jangan kayak gitu, coba sedekahkan saja duit itu, biar nanti jadi tabungan kamu di akhirat. Sehingga arahnya bukan digunakan belanja, tapi dipakai apa? Sedekah. Nah, saya juga nanti belanja tak sedekahkan. Nah, timbangannya dikasih dalam bentuk mateng, mending dikasih mentahan. Karena nanti kalau kamu ngasih dalam bentuk duit, bisa jadi penerima lebih tahu apa yang dia butuhkan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum atas jawabannya, Ustaz. Ternyata saya sudah di-warning sama panitia, tidak bisa semua pertanyaan dijawab karena waktu Ustadz yang juga sangat sempit ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan Ustadz. Sekali lagi, sekaligus nanti kita bagi-bagi hadiah ini masalahnya. Ini jangan ditambah terus. Iya, sudah cukup ya. Sudah cukup. Ya. Mungkin ini juga nggak seluruhnya dijawab. Ini juga nanti ada waktu untuk membagi hadiah ini. Ini ada pertanyaan singkat Ustadz di luar tema. Apa hukumnya MBG bagi seorang guru, Ustaz? MBG bagi apa seorang hukumnya guru? Makan sisa MBG? Bukan makan sisa MBG, Ustaz. Jadi ada MBG yang mungkin siswanya, santrinya nggak hadir, Sisa kemudian
Oh, sisa Ustaz ya. Iya kan? Itu kan untuk siswa. Iya, untuk siswa. Tapi kemudian siswanya karena bolos, Iya. sehingga tersisa. Nah, dimakan oleh Bapak guru. Ibu gurunya. Bagaimana? Baik. Kalau secara aturan MBG itu peruntukannya untuk siapa? Siswa. Dan itu ada peraturannya ya. Hanya untuk siswa. Baik. Berarti kalau guru mengambil jatah MBG, dia mengambil jatah yang bukan haknya. Tapi Pak, ini kan sisa. Kalau sisa gimana Pak? Daripada nanti dibuang, ya saya tidak sarankan dibuang. Cuman guru yang makan sisa MBG berarti dia makan yang bukan haknya. Contoh sederhana ya. Ada dana sosial, anggaplah misalnya duit zakat. Ini duit zakat mau diantarkan kepada fakir miskin. Ada? Fakir miskin di desa A. Ada 10 orang yang menjadi sasaran. Ternyata begitu sampai di desa A, yang ada tinggal 7, masih sisa 3. 3 ini orangnya nggak ada. Nah, apakah boleh yang 3 ini dimakan oleh orang yang membawanya? Boleh atau tidak? Tidak. Berarti 3 ini seharusnya gimana? Dikembalikan. Ya? Sehingga MBG seharusnya kalau sisa dikembalikan. Kembalikan kemana Pak? Ya ke dapur MBG. Mana mungkin mereka mau Pak? Mobil satuan unit yang ngantar MBG itu ngantar makanan. Ini ada santri yang bertanya, kan tadi diibaratkan bahwa rezeki kita itu kan seperti pita. Seperti pita kaset. Nah, tidak akan bertambah. Maka apa hukumnya berdoa untuk ditambahkan rezekinya? Dan doa ini telah rutin diamalkan setelah sholat. Ya. Kalau rezeki sudah ditetapkan, lalu apa manfaatnya kita berdoa minta tambah rezeki? Betul, rizki sudah ditetapkan. Masalahnya kamu tahu nggak jatah rizkimu berapa? Tahu nggak? Coba diantara bapak-bapak yang ada di sini, yang tahu jatah rizkinya angkat tangan. Boleh pulang duluan. Ada? Tidak ada kan? Karena kita tidak tahu. Maka sesuatu yang tidak kita ketahui, silahkan minta kepada Zat yang Maha Tahu. Walaupun jatah rizki sudah ditetapkan. Karena usaha manusia, baik usaha untuk biar umurnya makin panjang, usaha untuk biar rezekinya makin banyak, diperbolehkan. Itu usaha yang mubah, karena dia nggak tahu. Dan usaha itu ada 2. Ada usaha lahiriah seperti kerja. Ada nggak usaha memperpanjang umur? Sebutkan contoh usaha memperpanjang umur. Makan yang sehat, olahraga, jaga diri biar selamat dari kecelakaan. Itu namanya usaha Pak. Memperpanjang umur. Karena orang akan menghindar ketika ada potensi-potensi membahayakan nyawanya. Truk lewat, kan ajal saya sudah ditetapkan, aku mau tidur di bawahnya. Ya Bapak bunuh diri kali gini. Terus gimana? Ya namanya normalnya manusia, dia akan menghindar ketika ada potensi bahaya. Ada usaha memperpanjang umur. Sebagaimana ada usaha untuk mencari rizki. Semua telah ditetapkan, tapi dia nggak tahu berapa jatahnya. Nah, kalau sesuatu yang tidak diketahui, maka kita boleh minta kepada Zat yang Maha Tahu. Kita boleh minta kepada Zat yang Maha Tahu.
Dan jangan beralasan dengan takdir untuk malas-malasan, sebab tidak ada manusia yang tahu takdir. Sesuatu yang tidak kita ketahui tidak boleh jadi alasan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan Ustaz. Bagaimana jika sudah terlanjur KPR, sudah usaha menjual tapi tidak terjual-jual? Kira-kira solusinya gimana? Solusinya gimana kalau diwakafkan? Diwakafkan ya? Masya Allah, tepat ini. Kalau di Malang bisa diwakafkan untuk pesantren Al-Um ya. Masalahnya satu aja belum punya, belum lulus. Kok tiba-tiba wakaf rumah? Baik, ya solusinya kalau sekiranya Anda kesulitan untuk menjual rumah itu, maka segera selesaikan hubungan Anda dengan bank secepat mungkin. Kalau ada istilah cut off, kalau bisa cut off. Duit dari mana Pak Ustadz kok tiba-tiba ada teori cut off itu? Ya mungkin Anda bisa cari punya properti yang tidak produktif, atau bisa pinjam ke orang lain dengan tanpa bunga untuk mempercepat cicilan dari bank, agar Anda tidak mengulang cicilan tiap bulan. Bapak tahu rumus cicilan, Pak? Cicilan sama dengan pokok plus apa? Riba. Bulan ini dia bayar, misalnya cicilan 10 juta tiap bulan, pokoknya 9 juta, bunganya 1 juta. Maka bulan ini dia bayar riba, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Bulan berikutnya bayar riba lagi, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Sehingga dia melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Nabi SAW tiap bulan. Berarti orang ini mengulang dosa besar tiap bulan. Sebab yang dilaknat Nabi SAW diantaranya adalah yang memberi makan riba. Yang memberi makan riba, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, atau kata sahabat Jabir, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan riba. Maka pemberi makan riba waspadalah. Kalau dia bayar cicilan itu ada memberi makan riba, berarti dia mengulang dosa ini tiap bulan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang terakhir Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya. Sebenarnya banyak ini pertanyaan, cuman karena waktu tidak mencukupi. Bagaimana mencari donasi dalam hal kebaikan? Apa termasuk kategori istiftok? Demikian juga penghasilan dari YouTube, AdSense. Apakah termasuk juga istiftok? Padahal iklan-iklannya di situ halal semuanya. Nah, kalau nyari donasi untuk kegiatan sosial, bukan untuk pribadi, mudah-mudahan kegiatan itu masuk kategori ta'awun 'alal birri wat taqwa. Sehingga misalnya Al-Um lagi butuh apa Ustaz? Al-Um butuh untuk pembangunan asrama. Pembangunan asrama. Iya. Itu butuh donasi atau enggak? Sangat butuh. Sangat butuh. Sangat butuh. Sehingga misalnya Bapak menyampaikan ke teman-teman yang lain, ini Al-Um lagi butuh donasi untuk pembangunan asrama, untuk ekspansi wilayah dan seterusnya, yang nanti untuk kegiatan kaum muslimin. Berarti tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka saya tidak sepakat kalau ada yang mengatakan minta donasi untuk masjid, untuk apa, itu meminta-minta. Ini keliru ya. Meminta-minta itu jika sasarannya untuk pribadi. Kalau kau minta untuk pribadi baru salah. Tapi kalau kau minta untuk kegiatan sosial tidak masalah. Dan dulu Nabi SAW pernah melihat ada rombongan datang ke Madinah dalam keadaan penampilan sangat kekurangan. Sampai roman muka Nabi SAW berubah. Lalu beliau motivasi para sahabat, ayo sedekah, sedekah, sedekah. Tapi nggak ada satupun yang bergerak. Tiba-tiba ada satu sahabat yang dia sedekah, dipikul sampai hampir saja nggak kuat, ditaruh di hadapan Rasulullah SAW. Begitu melihat ini, sahabat yang lain pada ikutan. Lalu Nabi SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqussa min ujurihim syai'a. Siapa yang mengawali amalan yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala berikut pahala semua orang yang mengikutinya. Ya, dengan sebab motivasi orang yang pertama kali tadi,
dilihat oleh orang lain, akhirnya yang lain pada ikutan. Nah, kalau seperti ini tidak masalah. Sekarang kalau orang berpendapatan dari iklan, AdSense atau AdMob atau Google atau YouTube dan seterusnya, ini boleh atau tidak? Jika Anda bisa menjamin iklan yang tampil di situ tidak ada pelanggaran syar'i, silakan. Cuman masalahnya tidak ada yang bisa menjamin, gitu ya. Kalau bisa jamin silakan. Nah, kira-kira Pak, iklan yang tampil di situ iklan apa, Pak? Ya, saya sih sudah berusaha, Mas, untuk membatasi dengan kategorisasi. Kategori iklan religi, agama, ya. Usia sekian sampai sekian, diambil usia yang agak tua. Ya, kalau tua kan nggak mungkin pakai aurat ya. Wis tua kok saya aurat. Agama usia antara sasarannya 50 sampai 60 tahun, dibatasi kategori itu. Ya. Muncul iklan agama, jual beli Injil, jual beli Taurat. Sehingga ada iklan tapi jual beli kitab suci agama yang lain. Nah, terus gimana ini? Kamu mengiklankan kesyirikan atau mengiklankan kitab yang sudah ternodai dengan aneka campuran dan kebohongan. Nah, itulah yang kemudian menjadi masalah. Makanya sepanjang itu tidak bisa dipastikan, maka tidak direkomendasikan untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan. Tidak direkomendasikan dijadikan sumber pendapatan. Anda silahkan berusaha untuk cari sumber pendapatan yang lain. Tapi Pak, di ANB kok ada iklan, Pak? Di ANB tidak pasang iklan. Adanya iklan langsung dari klien B2B. Jadi ada orang punya usaha, boleh iklan di ANB, itu kami pasang di mana? Di IG, bukan di YouTube. Nah, nanti ada tulisan iklan ini, dan alhamdulillah dari sumber pendapatan iklan ini juga kita gunakan untuk menutupi biaya operasional. Masya Allah, semoga berkah Ustaz. Insya Allah, alhamdulillah, amin. Ya. Sampun. Baik. Terus kita ngapain? Mau tidur sini atau pulang? Ya. Barakallahu fikum untuk Ustadz Amin Nur Bait, hafizahullah taala, yang telah meluangkan waktunya. Sebenarnya ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, banyak sekali pertanyaan yang semestinya beliau bisa jawab, tetapi karena waktu yang telah membatasi kita doakan semoga beliau pada kesempatan yang lain bisa hadir ke tempat kita. Asalnya Ustadz Amin Nur Bait itu mau kita undang untuk melaksanakan daurah di tempat kita, tapi beliau sangat sibuk ya. Semoga diluangkan waktunya tahun-tahun mendatang agar beliau bisa banyak waktunya untuk kita. Kawan sekalian yang dirahmati Allah, ini masih ada hadiah Ustadz. Kita bagi-bagi gimana Ustadz? Ya, baik, boleh kita bagi ya. Ya. Ini dari ANB Channel. Ini ada ini lagi? Dari mana ini? Ini dari Al-Um. Insyaallah. Ini banyak ini sekali. Ada dari jamaah. Jadi jamaah. Ya, gini aja. Karena ini banyak sekali. Coba yang anaknya 5 ke atas angkat tangan. 5, angkatan terus Pak. Hah? 5 ke atas anaknya. Fadol. Angkat tangan terus. Yang belakang ada Ustaz. Ini 1, 2. Enggak jadi, Pak. Ini, Bapak. Oh, diralat. Enggak jadi 5. Maksudnya anaknya 5, jumlahnya 5. 3. Baik. Jumlahnya 5. Baik, langsung kasih hadiah langsung boleh Ustaz. Yang belakang tadi mana yang angkat tangan? Fadol. Silakan. Baik, yang anaknya 5 ke atas boleh Ustaz. Nah, ini langsung bagi-bagi ya. Ini kan cepat Ustaz. Ya. Nah, monggo, Pak. Bapak, silakan dibagi-bagikan, Pak. Mana tadi angkat tangan? Ini. Bapak ini ini. sama yang Fadol. Bangga dengan jenggot, mau Pak? Masya Allah. Ini Ustaz. Mohon maaf. Aroma ini. Ini sudah. Ada lagi? Bangga dengan, ada lagi? Oh, baik, belakang ini. Boleh. Kasih lagi yang belakang. Ada yang belakang? Yang lain. Minta tolong diantar mungkin ke belakang. Yang merasa anaknya 5 ke atas boleh langsung dapatnya. Oh, belum? Sucu berapa? 20
20 lebih. Masya Allah, boleh. Bisa dikasih yang tebal. Oh boleh. Ini umur yang kedua. Baik. Selanjutnya ya. Ini banyak yang dari luar kota, Ustaz. Baik. Yang dari luar kota, Yang paling jauh. Antum mana? Padang. Asli Padang. tinggalnya Sini di untuk mana? ngaji. Iya. Terus belakang mana? Oh Batu masih dekat. Mana? Pasuruan, Bangil. Antum? Blitar. Pujon. Nah, Mana silakan Semarang? dibagikan. Nah. Blitar dapat. Hah? Mana yang ada yang tadi Padang? Pandaan. Pak Rama, kanan Pak Rama. Ini dari Padang Pak Rama. Pak Ramadan. Padang. Nih, dapat Padang. Dari Padang. Masya Allah, spesial Ustadz Ami. Dari Pasuruan dekat Sidoarjo. Dari mana? Pasuruan dekat Sidoarjo. Surabaya. Mendekati Sidoarjo. Oh, belum. Sini, Ini mantap. dapat Indonesia. Loh, ada yang dari Karawang. Oh, lagi sahabat. Fadol. Naik, maju ke depan. Nih, mohon maaf, titip. Sini. Dari mana? Probolinggo. Probolinggo. Nah, Fadol, kasihkan. dari Ternyata cepet ya. Flores, mondok di sini. Kalau Antum mondok dari di- mana? Sumeneb. Oh, luar Datang- Jawa. Luar Jawa. Sumeneb. Bapak? Antum Sumeneb juga. Ke sini dalam rangka kajian? Oh, ngajak ke Sumeneb. Ada undangan langsung, Ustaz. Oh, iya, siap. Iya, undangan lisan. Baik. Waktu subuh secara syari, astronomi dan empiris. Ini karya Kiai Agus Kiai Hasan Agus. Basori, karya beliau, ya. Jadi penelitian waktu subuh selama beberapa tahun dan didapati bahwa waktu subuh di negara kita itu terlalu maju, Ustaz. Nah, Nah, ini ada bukti empirisnya. baik. Ini kita hadiahkan ke pemateri saja. Ya, spesial untuk Ustaz. Enggak, Ustaz. Untuk Ustadz Ami spesial nanti ada. Ya, Oke. ini diberikan Enggak kepada boleh? jamaah. Boleh, ke jamaah aja. Oh, jamaah. Mohon maaf ya. Dilarang meminta hukum. Atau yang dari Probolinggo tadi? Mana? Probolinggo sudah dapat? Probolinggo, Patol. Sudah dapat belum, Pak? Silakan. Hadiah sudah dapat? Sudah. Oh, sudah dapat. Oh ya sudah. Hah? Dari Semarang. Semarang, iya, Fadol. Kesini ngapain? Ikut daurah. Mualaf butuh ini, udah mualaf dulu. Sudah berapa tahun Pak masuk Islam? 2000, sudah bukan mualaf lagi Pak. Kelamaan jadi mualaf. Ya. Mualaf tuh sebulan saja harusnya. Ada lagi yang dari luar kota belum dapat? Ini yang tadi Semarang, Ustaz. Dari Semarang, ini sama yang belakang itu ada ya. Baik, ini buku fikih ASN ya. Buku fikih ASN. Nah, untuk ASN angkat tangan. Kok Bapak sudah datang ke sini kan harusnya kerja? Hah? Masya Allah. Polisi hutan, di mana dinasnya? Oh, Taurat Taman Hutan Raya, Suryo. Polhut ya, polisi hutan. Oh, anaknya sekolah di sini, Pak. Dapat tadi. Spesial untuk Anda. Sudah cukup Ustaz? Oh, masih ada dua. Masih ada. Iya. Baik. Yang saudaranya paling banyak. Saudaranya paling banyak. Kalau tadi anaknya di atas 5, sekarang pinter, Pak. saudaranya 5, Iya. saudaranya 5. 8. 9. 9. 10. 10. 10. Ada di atas 10? Tidak ada. 11. Dapat hadiah. 12. 10 dapat. Pak, Yang 12 Pak Saiful. Pak Saiful. Pak Saiful itu tetangga masjid aktif beliau salat berjamaah. Terima kasih. Baik, cukup Ustaz. Ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan ikhwas sekalian atas kehadirannya, atas perhatiannya, atas dukungannya, atas doa-doanya.
Doakan kami semuanya, pertama pesantren Al-Um agar terus berkembang, ANB Channel juga terus berkembang. Doakan agar Ustadz Aminur Bait datang pada kesempatan yang akan datang di tempat kita, memberikan ilmunya, menyebarluaskan ilmunya untuk kita. Mungkin ini jazakumullah khair, kita akhiri pertemuan kita, atau ada perkataan lagi Ustaz? Cukup misalnya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.